Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dimanapun anda berada, kita lanjutkan ya pengajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah ya, li Imam Ibnu Taimiyah, itu miliknya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kita memasuki penjelasan di bagian ke-6 dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menetapkan bahwa untuk Allah itu ada sifat cinta dan juga sifat kasih sayang ya terhadap hambanya, yakni itsbatul mahabbah wal mawaddati lillah. Jadi penetapan sifat cinta dan kasih sayang untuk Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Di bagian yang ke-1 dan yang kedua ya, pada bagian video sebelumnya kita telah memasuki ya sampai kepada Quran surat As-Saff ya. Kita bacakan saja langsung ya. Penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Qala Syekh Shalih Al Fauzan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berperang ya di jalannya Allah. Di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan ikhbaru minhu, ada pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala, muakkidun, yang pengkabaran tersebut yang menguatkan ya bahwa sesungguhnya Allah annahu subhanahu yuhibbu manittasafa bihadhihi sifat ya. Jadi pengkabaran bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang tersifati dengan sifat tersebut, yakni alladzina yuqatiluna fi sabilih, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Yakni maksudnya adalah yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim, yaitu mereka yang berjihad ya dengan harta-harta mereka dan juga dengan nyawa-nyawa mereka, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan ya kalimatnya Allah, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan ya, menafsirkan sofang ka'annahum bunyanun marsus ya, yaitu dengan secara berbaris ya, yakni yasufuna anfusahum, yaitu mereka itu membariskan diri-diri mereka yang dal qitali ya, ketika terjadi perang. Wala yazuluna an amakinihim, dan mereka tidaklah beranjak ya, mereka itu tidak beranjak dari tempat-tempat mereka, seperti itu. Ka'annahum bunyanun marsus ya, seakan-akan mereka itu seperti seakan-akan mereka itu adalah sebuah bangunan yang tersusun kokoh rapih ya, seperti itu terjemahnya. Syekh menjelaskan qad rassa ba'duhu bi ba'din, sungguh sebagiannya itu merapatkan ya dengan sebagian yang lain. Wa aljaqa ba'duhu bi ba'din, dan sungguh sebagiannya itu merekatkan dengan sebagian yang lain, sehingga falaisa fihi farjatun wala khilalun, sehingga tidaklah di dalam barisan tersebut ada kekosongan ya, ada rongga, ada kekosongan, wala khilalun, dan juga tidak ada keceraiberaian ya, seperti itu. Wa qauluhu, dan firman Allah taala ya, Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, wa huwal al-ghafurul wadud ya, dan Allah itu maha pengampun ya, di sini kathirul maghfirah, yaitu banyak ya, banyak ampunannya, yang senantiasa banyak ampunannya. Wal ghafru, dan yang namanya al-ghafar ya di sini asitru, yaitu penghijaban ya, yang namanya ampunan itu penghijaban. Fahuwa subhanahu yaghfiru liman taba ilahi, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni ya bagi orang yang bertobat kepadanya. Yasfiru ya dzunubahu, yaitu menghijabi, yaitu menutup dosa-dosanya orang yang bertobat kepada Allah, seperti itu.
Jadi yasturu dzunubahu wa yatazawazu an khotoyahu, dan juga meninggalkan ya, Allah itu meninggalkan dari kesalahan-kesalahan orang yang bertobat kepadanya. Seperti itu penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Kemudian wahwal ghafurul wadud. Al-wadud di sini Syekh Shalal Fauzan menjelaskan minal waddi ya, dari kasih sayang ya, seperti itu. Wahwa, dan yang namanya kasih sayang itu sayang ya, khalisul hubbi ya, jadi ikhlas di dalam kecintaan. Yang namanya sayang itu ikhlas di dalam kecintaan. Fahuwa subhanahu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu wadudun, yaitu maha kasih sayang ya, bimakna, dengan makna annahu yuhibbu ahla ta'atihi, bahwa sungguhnya Allah itu mencintai orang yang taat kepadanya, orang yang taat kepadanya. Allah mencintai orang yang taat kepadanya. Seperti itu ya penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Wa fi dzikri hadainil ismainil karimaini muqtarinain, dan di dalam penyebutan dua nama yang mulia dan saling mengikuti ini ya, dan saling berdekatan ini, sirrun latifun, ada sebuah rahasia yang lembut di sini ya, ada sebuah rahasia yang lembut, disebutkan al-ghafurul wadud, yang maha pengampun, yang maha kasih sayang. Jadi ada sebuah rahasia yang lembut, bahwa dan rahasia ini adalah annahu yuhibbu abdahu, bahwa sungguhnya Allah itu mencintai hambanya ya, ba'dal maghfirah, setelah pemberian ampunan, fayaghfiru lahu, sehingga Allah di situ mengampuni seseorang yang bertobat kepadanya. Wa yuhibbuhu, dan juga Allah mencintainya ba'da dzalika, setelah pemberian maghfirah tersebut ya, setelah pemberian maghfirah Allah mencintai hambanya tersebut. Seperti itu. Kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan menyimpulkan ya di sini ya, mengenai Quran surat As-Saff dan juga Quran surat Al-Buruj ini. Syekh menjelaskan asyahidu min hadhil ayati kal karimati ya, syahidu min hadhil ayatil karimah. Jadi bukti dari ayat-ayat yang mulia ini ya, dari ayat-ayat yang mulia ini ada sebuah bukti anna fiha, bahwa sungguhnya fiha itsbatul mahabbah, ada penetapan bahwa sungguhnya di dalam ayat-ayat tersebut ada penetapan al-mahabbah, yaitu cinta, wal mawaddah lillahi, dan juga kasih sayang untuk Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Ada penetapan dua sifat tersebut di dalam ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian wa annahu yuhibbu wa yuwaddu ya, yuhibbu wa yawaddu ya, bahwa sungguhnya Allah tersebut mencintai dan juga menyayangi ya. Maaf ya. Di sini wa annahu yuhibbu wa yawaddu ba'dul ashkhasi. Jadi di sini sungguhnya Allah itu mencintai dan juga menyayangi sebagian dari orang-orang yang khusus ya, wal a'mali, dan juga sebagian amal-amal yang khusus, wal akhlak, dan juga sebagian akhlak-akhlak yang telah disebutkan sebelumnya ya. Maka di sini fahuwa yuhibbu ba'dul asya'i, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mencintai sebagian perkara-perkara duna ba'din, dengan tanpa yang lainnya ya. Jadi hanya mencintai sebagian perkara-perkara dengan tanpa yang lainnya. Alama taqtadihi hikmatuhu, dengan cara pada apa-apa yang hikmahnya Allah itu, yang al-baligho ya, hikmah Allah yang sempurna ini menuntut kepada hal tersebut ya, kepada sifat cintanya Allah seperti itu. Jadi fahuwa yuhibbul muhsinin, sehingga Allah di sini mencintai orang-orang yang melakukan keihsanan ya. Wa yuhibbul muqsitin ya, juga Allah mencintai orang-orang yang melakukan keadilan. Wa yuhibbul muttaqin, dan juga Allah mencintai orang-orang yang berbuat takwa ya. Wa yuhibbul mutabbi'in ya li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah mencintai orang-orang yang mengikuti ya, orang-orang yang mengikuti terhadap rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul mujahidin, dan juga Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad ya,
fisabilihi, di jalannya Allah, wa yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin, dan juga Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri dan hatinya ya, seperti itu. Jadi di situ ada sifat-sifat, ada amalan-amalan yang Allah cintai ya, seperti itu. Dan juga ada orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan ya, wa fiha, dan di dalam ayat-ayat tersebut itsbatul mahabbah, ada penetapan cinta minal janibain, dari dua sisi ya, ada penetapan cinta dari dua sisi, janibil abdi, yaitu dari sisi hamba, wajanibil robbi ya, dan juga dari sisi Rabb ya, dari sisi Allah. Ada dua sisi penetapan cinta dari dua sisi ya, yakni sisi hamba dan juga sisi Rabb, yaitu dari sisi Allah. Dalilnya adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah ya, di ayat sebelumnya. Jadi Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, seperti itu. Jadi ada cinta dari Allah kepada mereka dan ada cinta dari mereka kepada Allah. Jadi ada penetapan mahabbah tersebut, ada penetapan cinta dari dua sisi. Kemudian di ayat yang sebelumnya juga, yaitu ayat ini ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian ya benar itu mencintai Allah, jika kalian itu benar mencintai Allah ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku ya, ikutilah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Maka di sini ada dua penetapan cinta juga ya, dari hamba dan dari Allah, seperti itu. Fa fi dzalika, maka di dalam ayat-ayat ini, di dalam pemahaman ini ya, wa fi dzalika ar-raddu ala man nafiyal mahabbah. Jadi ada bantahan terhadap orang yang menafikan al-mahabbata minal janibain. Di dalam penjelasan ini maka ada bantahan terhadap orang yang menafikan cinta dari dua sisi. Kal Jahmiyah, seperti kelompoknya Jahmiyah ya, Jahmiyah, wal Mu'tazilah, dan juga kelompoknya Mu'tazilah ya. Karena mereka mengatakan ya, faqalu la yuhabbu wa la yuhibbu ya. Karena mereka mengatakan tidaklah Allah itu dicintai dan tidak juga Allah mencintai ya. Wa awwalu, dan mereka ini mengatakan tersebut karena wa awwalu, mereka mentakwil mahabbatal ibadi lahu ya. Jadi mereka mentakwil cintanya para hamba kepada Allah itu bimakna mahabbatihim ya, dengan makna cintanya mereka ibadatuhu, kepada peribadahan kepada Allah, wa ta'atahu, dan juga mereka mentakwil cintanya para hamba tersebut dengan cintanya mereka kepada ketaatan kepada Allah. Padahal di sini jelas-jelas ya, ayat Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang tersebut mencintai Allah, bukan mencintai beribadah ya, peribadatan kepada Allah, dan juga bukan mencintai ketaatan kepada Allah, tapi memang mencintai Allah ya, seperti itu. Jadi Jahmiyah dan Mu'tazilah ini mentakwil mahabbatil abdi ya, mentakwil mahabbatal ibad dengan cintanya hamba yaitu kepada Allah, itu ditakwil menjadi cintanya mereka kepada peribadahan kepada Allah, dan mentakwil cintanya mereka itu hanya kepada ketaatan kepada Allah ya, bukan mencintai Allah, seperti itu ya. Dan juga mereka mentakwil wa mahabbatahu, mentakwil cintanya Allah lil ibad, kepada para hambanya, bimakna, dengan makna ya, mereka mentakwilkan ini ihsan, bimakna ihsanihi ilaihim, itu dengan makna pembagusannya Allah ya, pemberian kebagusannya Allah kepada mereka, wa ithabatihim ya, dan juga wa nahwi dzalika ya, juga selain pembagusannya Allah itu asaba ya, fil asaba, penghargaan ya di sini ya,
selain mentakwilkan cintanya hamba kepada Allah dengan sebagai cintanya mereka kepada peribadahan kepada Allah, mereka juga mentakwilkan cintanya Allah kepada para hamba itu dengan makna pemberian ihsan ya, pembaikannya Allah kepada mereka dan juga penghargaannya Allah kepada mereka ya, bukan dimaknai dengan memang benar-benar hakiki cinta Allah kepada para hamba ya, seperti itu. Itulah kepercayaan orang yang masuk ke dalam kelompok Jahmiyah wal Mu'tazilah. Wa hadza ta'wilun batilun ya, dan ini adalah ta'wil yang batil ya. Ini adalah ta'wil yang batil, yang sesat, yang salah. Li'anna mawaddatahu, karena sungguhnya kasih sayangnya Allah itu, wa mahabbatahu, dan juga cintanya Allah itu subhanahu wa ta'ala di ibadihi ala haqiqatihi ma. Jadi karena sungguhnya cinta dan sayangnya Allah itu kepada para hambanya itu secara hakikatnya dari kedua hal tersebut ya, benar-benar cinta dan benar-benar sayang ya, kama yaliqu bijalali, sebagaimana yang sesuai dengan keagungannya Allah ya, seperti itu. Kalau Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah seperti itu ya, jadi tidak ditolak ya. Allah menetapkan bahwa Allah mencintai, ya kita terima Allah mencintai para hambanya, seperti itu. Jadi tapi kama yaliqu bijalalihi, sebagaimana yang sesuai dengan keagungannya Allah ya, kita tetapkan seperti itu. Kasa iri sifatihi, seperti sifat-sifat lainnya ya, yang lainnya seluruhnya laisata kama waddati wa mahabbati al makhluk ya. Jadi seperti sifat-sifat lainnya dari Allah ya, yang keduanya laisata, yang keduanya itu ya mahabbah dan mawaddah itu seperti kamawaddati wa mahabbatil makhluk, seperti sayang dan cintanya makhluk ya, seperti itu. Jadi kita tetapkan Allah memiliki sifat cinta dan sifat sayang kepada para hambanya benar-benar secara hakikatnya ya, yaitu ya yang sesuai dengan keagungannya Allah ya. Tidak mungkin kita bisa menyamakan cintanya Allah dengan cinta makhluk kepada Allah ya, tidak benar-benar tidak bisa disamakan gitu. Karena kita lihat Allah maha melihat, sama ya, Allah maha mendengar, sedangkan makhluk itu melihat ya melihat, tapi mendengar juga mendengar, tapi kan sangat terbatas penglihatan dan pendengarannya, hanya bisa di frekuensi 20, dan itu pun dengan jarak yang sangat harus dekat ya. Dengan sementara Allah itu seluruh alam semesta ini Allah mendengar dan Allah melihat seluruhnya ya, seperti itu. Tidak ada batasan yang bisa menghijab penglihatan dan pendengaran Allah. Seperti itu pula cintanya Allah kepada makhluknya, tidak mungkin bisa kita samakan seperti itu ya. Jadi di sini otak itu harus kita tundukkan di depan wahyu gitu, harus kita tundukkan, kita ikhlaskan, kita dengarkan, kita taat ya, apa yang diinformasikan oleh wahyu-wahyu Allah itu kita dengarkan dan kita taati gitu, kita imani, kita taati, bukan untuk diprotes-protes ya. Makna-makna zahir dari ayat-ayat Allah ini bukan untuk kita protes-protes, tapi untuk kita imani dan kita taati ya, seperti itu. Begitulah ya apa yang diyakini oleh para ulama-ulama terdahulu ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian ya, saudara-saudara semua, saudara-saudaraku, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi umumnya bagi saudara-saudaraku semua. Saya tutup dengan doa ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.